Inilah ucapan syukur kami. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami cuma seorang hamba. Dan kami mau katakan malam ini, we need you, Lord. Kami nggak bisa berjalan sendiri, Tuhan. Kami mau Tuhan terus pegang erat tangan. Itu sebabnya Tuhan, rasa syukur kami. Ketika Engkau berkata, jangan takut anakku, aku selalu menyertai-Mu, aku tidak pernah meninggalkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar, kami mau dengar sebagian firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan buat hidup kami. Kami mau melangkah memasuki tahun 2022 dengan kekuatan firman-Mu. Kami tidak akan pernah takut karena kami punya Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Biarlah semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Suara saya bagus ya. Kita bersyukur malam ini kita mulai kapan lalu gagal. Kali ini kita coba lagi ya. Dan saya bersyukur kalau hari ini kita bisa berada di rumah doa dan suaranya juga berhasil lancar ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sukacita karena Tuhan itulah perlindungan saudara dan saya. Pesan Tuhan malam ini, yuk masuk tahun 2022 dengan sukacita. Karena ketika saudara dan saya bisa bersukacita, maka perlindungan Tuhan itu selalu ada. Sukacita bukan karena masalahmu selesai, sukacita bukan karena engkau sudah dapat mujizat yang besar, tapi sukacita itu karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Yuk ya, hari ini saya 2 hari yang lalu saya merenungkan. Saya cuma berkata gini sama Tuhan, Tuhan, dalam hidup saya di ujung tahun ini saya mengevaluasi kehidupan saya. Saya tahu bahwa setiap saudara dan saya pasti punya kehidupan, bagaimana keadaan hidup yang belum berubah. Ya, mungkin proses kehidupan yang kelihatannya dalam hidup saudara meninggalkan tahun ini, saudara belum berubah. Bahkan ada beberapa orang yang berkata, tambah parah Bu Eli, tambah tidak melihat jalan keluar. Tapi yang jadi perenungan ketika saya merenung beberapa hari, saya cuma berkata seperti ini sama Tuhan, Tuhan, saya tahu bahwa dalam hidup saya masih punya proses yang berlanjut.
Tapi yang membuat hari ini perenungan saya bisa bangga memiliki Allah yang hidup. Saya di ujung tahun 2021 dengan proses yang tidak mudah. Apa yang membuat saya bangga? Karena hidup saya dan Tuhan mulai dalam satu kemanunggalan. Saya bisa memiliki banyak karakter Kristus yang diubahkan dalam hidup saya dibanding hidup saya tahun-tahun lalu. Saya mempunyai buah-buah roh. Itu perenungan yang membuat saya merasa bangga, dan saya tahu bahwa Tuhan juga merasa bangga. Tuhan juga merasa bahwa dalam hidup saya bisa berkenan di hadapannya. Mungkin hidupmu hari ini keadaan keuanganmu tambah parah. Mungkin masalah rumah tanggamu tambah parah. Tidak perlu takut. Kita cuma perlu mengevaluasi apakah hari ini Tuhan itu sudah berkesan dan bangga lihat saudara dan saya. Kalau di ujung tahun, akhir tahun ini saudara sudah memberikan kesan dan kebanggaan yang luar biasa jadi anak Tuhan. Wow, dulu kalau dimaki orang nyolot. Dulu kalau difitnah orang emosi. Dulu disakiti dikit-dikit sakit hati. Tapi hari ini kita semua bangga. Kenapa? Karena kita sudah punya pikiran Kristus. Kita sudah tidak pernah berpikir negatif. Walaupun suami kita mengkhianati kita sampai akhir tahun ini, keuangan kita masih terpuruk, tapi pikiran kita tetap satu, yaitu kita punya Tuhan. Ketika Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, percayalah, perubahan yang belum terjadi hasilnya tahun depan, kalau Tuhan masih menunda proses hidup saudara dan saya, itu berarti ada kebaikan-kebaikan dan rencananya yang jauh lebih besar. Yang perlu membuat Tuhan hari ini bangga, apakah saudara dan saya sudah punya karakter Kristus? Apakah hari ini kita bisa menunjukkan buah-buah roh yang sudah maksimal, di mana kehidupan saudara dan saya ketika orang melihat perbuatan baikmu itu memuliakan nama Tuhan. Ada berapa banyak orang yang karena hari-hari ini ya, karena hanya melihat masalah, hidupnya justru jadi batu sandungan. Hidupnya justru tidak mencerminkan Kristus, malah menyimpang. Yang penting bisa bertahan hidup, Bu Eli. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini juga konseling sama saya, wanita simpanan orang. Mereka cuma berkata, Bu Eli, saya tulang punggung. Gimana saya bisa bertahan hidup kalau saya tidak ambil jalan seperti ini? Sementara orang yang saya tahu ini suami orang, tapi ini bisa memberikan saya dan keluarga saya kehidupan. Kita perlu berpikir, saudara, hari ini jangan lagi menjual imanmu hanya untuk urusan perut, hanya untuk kejar nyamannya daging. Apakah Tuhan tidak mampu membuktikan bahwa Dia Tuhan Allah yang memelihara hidupmu walaupun di tengah kesulitan ketika engkau menjadi orang benar? Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat bagaimana firman Tuhan, ya. Kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memasuki tahun 2022 dengan sukacita. Sukacita itu gak gampang, saudara. Kalau hidupmu diberkati, sudah lihat mujizat tahun ini, di akhir tahun ini engkau sudah lihat perubahan yang besar, gampang sukacita. Tapi yang jadi pertanyaannya, Tuhan tetap mau saudara dan saya sukacita menghadapi keadaan yang makin buruk sekalipun. Kita buka di Nehemia 8 ayat 11 sampai 12. Nehemia 8 ayat 11 sampai 12. Lalu berkatalah ia kepada mereka, ya. Nehemia ini pada waktu hari raya Pondok Daun, ya, dia sebagai ahli Taurat yang menjelaskan, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. 12.
juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, janganlah kamu bersusah hati. Jujur waktu saya ketemu ayat ini, ya saya dalam keadaan berpikir, hari itu memang kehilangan sukacita. Hari itu ketika saya sudah tidak bisa sukacita, hanya melihat masalah, saudara. Serasa hidup saya putus pengharapan. Saya rasanya gini, Tuhan kok tambah berat ya. Rasanya kok tambah ngap-ngap saya, Tuhan. Seperti ikan yang sepertinya sudah kehabisan oksigen, ngap-ngap. Tiap kali saya lihat fakta, saya cuma ambil nafas panjang. Tapi nggak bisa tahu gimana jalan keluarnya, saudara. Tapi ketika saya baca firman ini, seperti Tuhan itu mengingatkan buat saudara dan saya hari ini yang masih punya beban yang berat. Tuhan cuma ingatkan waktu itu dengan membaca renungan ini, Tuhan cuma ingatkan gini, nggak usah takut. Makan minum, Eli. Sudah, yang namanya masalah itu ndak usah terlalu kamu fokus. Sukacita aja. Sukacitanya gimana? Sudahlah, makan minum, sedap-sedapan, nikmati proses. Yang saya tangkap waktu itu Tuhan berkata, Eli, nikmati proses. Kamu tidak sendiri, kamu berjalan dengan aku. Dan ketika saya baca perenungan berikutnya, saya ingat satu kata lagi, jangan kamu bersusah hati. Jangan sedih. Malam itu ketika saya belum membaca firman ini, hati saya benar-benar sedih, saudara. Air mata saya turun, saya nangis. Tapi Tuhan ingatkan jangan bersusah hati. Yang ketiga, yaitu ketika ada kata-kata lagi, tenang Eli, tenang. Semua proses masalahmu itu ada di dalam pengendalianku. Itu sebabnya 3 hal malam ini. Memasuki tahun 2022, saudara harus berjalan tegap. Saudara jangan memposisikan sebagai anak Tuhan, punya Tuhan yang besar, tapi saudara jalannya menunduk. Saudara seperti orang ketakutan, belum berperang, sudah saudara nyalinya udah kecil. Iblis tahu enggak? Ini anak Tuhan yang katanya pelayan Tuhan, katanya bisa buat buku renungan, tapi kalau malam nangis, bercucuran air mata, sedih, panik. Siapa yang tahu, saudara? Hanya Tuhan yang tahu posisi saya pada waktu beberapa tahun yang lalu. Saya bisa beri kekuatan orang, tapi sementara ketika dihadapkan dengan kenyataan, saya juga bisa terpuruk, saudara. Sampai saya tahu bahwa kebenaran firman yang berkata, nikmati proses. Hari ini engkau bangkit, Eli. Engkau tidak sendiri. Jangan terus bersedih hati. Kalau engkau bersedih hati, berarti apa yang ada di dalam pikiranmu bahwa suami yang selingkuh, rumah tangga hancur, usaha sepi, bangkrut. Itu aja yang Tuhan mau hari ini. Dan yang ketiga, yuk kita lihat satu persatu. Tenang. Hari ini 3 hal sukacita. Kalau kita mau sukacita karena Tuhan, bukan sukacita karena keuanganmu sudah diberkati, engkau sudah teletabis, sudah harmonis, kemana-mana berpelukan. Bukan itu, saudara. Tuhan mau pesan malam ini, yuk kita mau sukacita. 3 hal sukacita itu. Kalau saudara berkata, ya Tuhan aku mau sukacita, tapi engkau tidak bisa nikmati proses, itu berarti engkau bohong. Kalau engkau berkata, Tuhan aku mau bersukacita, aku mau, tapi engkau tetap hidup dalam kesedihan, itu berarti engkau juga bohong. Kalau engkau berkata, aku mau sukacita Tuhan, tapi hidupmu panik, hidupmu bingung, tabrak sana, cari pendeta, cari nubuatan di mana-mana untuk tumpangi tangan
saudara. Kepala saudara untuk ditumpangi kepingin dapat nubuatan apa ya. Tapi percayalah, kuasa Tuhan. Hari ini kita mau sukacita. Apa yang Tuhan mau pesan buat tahun depan saudara. Yuk nikmati proses. Keuanganmu belum pulih, nikmati saja. Saudara perlu tahu, hari ini Tuhan itu cuman mengingatkan buat hidup saya ketika saya terpuruk. Eli, kamu ingat gak sih? Proses itu menghasilkan berkat. Kenapa masalah itu selalu berujung berkat? Karena tiap proses yang engkau nikmati, engkau sedang menikmati air matamu. Engkau sedang menikmati kesengsaraanmu. Engkau tahu bahwa rasa sakit air mata itu aku tampung di dalam satu cawanku. Itu berarti tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Makanya masalah itu selalu ditutup dengan cawan berkatnya Tuhan. Nikmati saudara. Ada air mata, ada rasa sakit, gak apa-apa. Yuk kita buka satu persatu. Setelah 2 pembahasan lagi nanti kita selesai ya. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau doa. Nikmati proses. Buka Ulangan 20 ayat 1 dan 4. Ulangan 20 ayat 1 dan 4. Yuk kita baca sama-sama ya. Apabila engkau keluar berperang. Tahun depan kita masih lanjutin perang ya. Perang bersama Tuhan sebagai komandan ya. Kita ini hanya sebagai prajurit, yaitu pastikan kita punya mental pemenang. Engkau keluar berperang melawan musuhmu, engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut. Hari ini mungkin kau berkata, duh keuanganku loh Bu Eli, suamiku, aku divonis kanker. Seolah-olah kekuatan kuda dan kereta yang saudara sedang hadapi, yaitu ketika engkau menghadapi, yaitu kekuatannya lebih banyak, lebih besar. Tapi malam ini ketika Tuhan berkata, nikmati proses. Engkau tidak perlu takut. Lihat ya. Sebab Tuhan, ini alasannya kalau Tuhan berkata nikmati proses, jangan takut menghadapi musuh Goliat, kuda kereta yang kelihatannya engkau tidak sanggup melawan. Tapi percayalah, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kekalahan, dengan maksud memberikan kehancuran, dengan maksud memberikan keterpurukan. Enggak saudara. Firman Tuhan jelas berkata bahwa saudara dan saya menghadapi musuh yang begitu besar, musuh yang begitu banyak. Tapi maksud dari semua ini adalah membawa saudara dan saya di tahun-tahun yang akan datang. Engkau akan melihat kemenangan di mana aku yang berperang buat saudara dan saya. 3 hal saudara. Kalau Tuhan bilang nikmati proses, itu ada alasannya, bukan tanpa alasan. Bukan berarti dia bilang gini, ya kamu berperang aja sendiri, jalani tahun 2022, ya sudah kereta kuda musuhmu banyak. Enggak saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dalam hidup saudara, kalau dia berkata nak nikmati proses, itu karena dalam setiap kehidupan saudara selalu ada tuntunan Tuhan.
Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Dia selalu tuntun saudara. Memasuki tahun 2022, menjalani hari demi hari, selalu ada tuntunan Tuhan. Amin. Yang kedua, selalu ada penyertaan Tuhan. Itu sebabnya hari ini gak perlu takut, nikmati saudara. Makan, minum, sedap-sedapan. Saudara jangan fokus dengan apapun hari ini, sebab ini hari kudusnya Tuhan. Kita tahu saudara, jujur waktu saya membaca hari kudus, itu seperti Roh Kudus mengingatkan saya, Eli, seberapa banyak engkau menyadari bahwa setiap hari yang kau lewati itu adalah hari kudusnya Tuhan. Tapi kenapa engkau melewati hari demi hari dengan sakit hati, dengan kebencian? Engkau lupa bahwa setiap hari yang kau lewati adalah hari kudusku. Engkau terpuruk, engkau berpikir negatif, engkau hidup dalam kebencian dan putus asa. Itu sebabnya malam ini yuk kita tahu setiap hari yang saudara lewati adalah hari kudusnya Tuhan. Jaga hidup saudara dengan kekudusan. Masalah itu pasti ada jalan keluar. Nikmati aja, tidak perlu panik. Karena dalam hidupmu ada tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pembelaan Tuhan. Yuk jangan bersedih hati. Kita lihat ya, satu ayat lagi kita selesai. Jangan bersedih hati. Wahyu 21 4-5. Siapa yang datang malam ini dengan bersedih hati ya, nangis lihat masalah, tadi nyanyi kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Ketika saudara nyanyi lagu ini, saudara nangis, saudara bertetesan air mata. Tapi jadi pertanyaannya, masalahmu segalanya atau Tuhan segalanya? Saudara, banyak orang yang menangis, kelihatannya menangis, sepertinya tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tapi yang saudara tangisi, ingat disakitin hati, ingat utang, ingat rumah besar Tuhan sudah dijual, di downgrade Tuhan. Tahun ini tidak bisa liburan. Jujur, hari ini Tuhan mau kita semua jangan bersedih hati. Kalau kita berkata Tuhan segalanya, maka dalam hatimu selalu akan timbul sukacita. Lepas dari hutangmu, lepas dari suamimu, lepas dari istrimu, lepas dari penyakit kanker. Saudara akan berkata, selama Tuhan segala-galanya, aku tidak akan pernah mau sedih Tuhan. Yang penting, yang berharga dalam hidupku, yaitu Engkau segala-galanya, sudah lebih dari cukup atas hidupku. Hati kita melekat di mana? Hartamu di mana? Di Tuhan atau di keuangan? Tuhan bisa nilai saudara. Kalau engkau bersedih, lihat terus keuanganmu, berarti di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau kita berkata Tuhan segalanya, hati kita akan sukacita saudara. Mau ada berita buruk, haleluya, puji Tuhan. Tuhan segalanya. Masalahku boleh bertambah buruk, pasangan hidupku boleh bertambah mengkhianati aku, menyakiti hidupku, aku tidak akan pernah takut lagi. Karena aku tahu
bahwa ada Tuhan segala-galanya. Selama yang segala-galanya itu ada di dalam hidup saudara dan saya, apa yang perlu saudara takutkan? Amin. Yuk baca Wahyu 21 ayat 4-5. Dan Ia nih ya akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kesedihanmu di dunia, fakta itu tidak nyata saudara. Besok khotbah saya, fakta itu bukan nyata ya. Saudara jangan terus diintimidasi, ditipu daya iblis, paksa terus untuk bersedih hati. Senyatanya firman Tuhan berkata, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Hidup saudara memasuki tahun 2022. Yang lama sudah berlalu saudara. Kita tinggalkan semua kenangan yang buruk. Kita berjalan dengan iman tanpa melihat fakta. Tapi kita tahu bahwa Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Walaupun kita belum melihat. Yang kelima, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan Tuhan adalah tepat dan benar. Kita semua lagi dipaksa bukan lihat fakta, tapi Tuhan, firman Tuhan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Ini tepat, ini benar. Jangan terlalu banyak dengar apa kata iblis. Hidupmu terpuruk, hidupmu akan hancur, hidupmu akan kacau balau. Malam ini yuk kita gak mau bersedih lagi ya. Kita mau hidup bersama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau ninggalin tahun 2021. Aku mau hidup memberikan kesan sama Tuhan. Aku mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, supaya Tuhan itu bangga lihat saudara. Ketika saudara berkata gini, aku mau sukacita kok Tuhan. Lepas apapun masalahku, aku gak mau bersedih hati lagi. Kenapa? 3 hal. Yaitu karena Tuhan akan menjadikan hidup yang terbebas dari segala air mata. Semuanya akan lewat saudara. Hal yang lama, engkau dikhianati, engkau mengalami satu proses keuangan, semuanya akan berlalu dan terbebas dari segala air mata. Itu artinya kita sedang dalam perjalanan menuju kepada suatu kehidupan. Bahkan kehidupan selamanya itu juga terbebas dari air mata. Kita akan meninggalkan dunia ini saudara. Kita akan hidup bersama Tuhan ya. Kita sudah dijamin terbebas dari maut. Kita tidak bisa beli yang namanya keselamatan. Kaya seperti apapun, tapi buat orang benar yang paling berharga, yaitu ketika kita sudah dijamin terbebas dari maut. Yang ketiga, kita terbebas dari ratapan dan perkabungan. Itu tadi saudara, air matamu ditampung. Yang namanya kesengsaraanmu didaftarkan, ratapanmu didaftarkan. Suatu kali kita akan dibebaskan dari yang namanya air mata, kesengsaraan. Apa yang saudara tabur di tahun-tahun yang sudah lewat, Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu yang baru saudara. Sesuatu yang baru dari Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Pasti kebaikan, kemurahan, kasih Dia akan curahkan buat saudara dan saya yang hari ini bisa bersukacita. Buang kesedihan. Yang tadi nangis-nangis, ingat utang, buang. Ingat dimaki-maki mertua, buang saudara. Lihat, Tuhan berkata, ingat aku sudah menjadikan segala sesuatu yang baru.
Kita mau menyongsong tahun baru dengan hal yang baru dari Tuhan. Amin. Kita sudah dihapuskan nanti air mata, maut, ratapan dan perkabungan. Yang terakhir, tenang. Yuk, Mazmur 3 ayat 7 sampai 9. Ya, kita mau tenang. Tahun depan dunia panik. Tadi saya terima broadcast dari pendoa. Nanti kalau saya sempat saya share di grup Victory ya. Nubuat pendoa-pendoa, beberapa pendoa bahwa tahun depan akan ada terjadi gempa bumi. Saya baca sekilas. Nanti saya akan share. Saudara, sampai pendoa bilang gini, serem ya. Waktu kita berdoa bersama-sama ya, rasanya takut, ada rasa kayak ketakutan. Kalau melihat keadaan dunia ini, semua rasanya membuat ketakutan. Kita jujur, kita masuki tahun 1 Januari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 1 Januari, 2 Januari, 10 Januari, 1 Februari, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti 1 Februari Chinese New Year ya. Kita kasih angpau buat saya juga, jangan lupa ya. Kita tidak ada yang tahu saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Makanya hari ini kalau Tuhan berkata sukacita, itu berarti walaupun dunia ini boleh menuju kehancuran, resesi, makin krisis dunia ini, tapi pesan Tuhan malam ini, bersukacitalah karena Tuhan itulah perlindungan saudara dan saya. Artinya kita tidak perlu sedih ikut-ikutan dunia. Kita tidak perlu lagi hidup dalam keadaan panik. Kita hari ini mau sungguh-sungguh hidup di dalam perlindungan Tuhan. Yuk kita buka ya. Mazmur 3 ayat 7 dan 9. Kita mau baca sama-sama. Nikmati aja setiap proses kehidupan. Mazmur 6, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Itu sebabnya tahun depan kita tidak tahu menghadapi puluhan ribu apa saudara yang sedang mengepung saudara, yang sedang mengepung dunia ini. Ada bencana yang begitu besar yang menurut pendoa sudah terlihat bagaimana penglihatan di tahun depan. Tapi kita mau belajar seperti seorang Daud yang berkata, yuk, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang ya. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Luar biasa saudara. Hari ini kita tenang, bukan berarti kita bisa lepas ya. Walaupun kita mungkin berdoa hari ini, yuk kita semua mau berdoa buat dunia ini, buat negara ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya kita mau belajar keteladanan Daud. Kita Tuhan, kita tenang. Kenapa? Yuk 3 hal. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu bukan diam saudara. Tuhan itu tidak tahan dengan orang benar. Tuhan pasti bangkit menolong saudara dan saya. Tuhan pasti bangkit mengalahkan musuh. Tuhan pasti bangkit memberkati orang benar. Itu sebabnya malam ini yuk ambil posisi saudara. Keadaanmu boleh, siapa yang tahu? Mungkin engkau berpikir puluhan ribu masalah. Mungkin ada banyak hal yang saudara takutkan. Tapi malam ini peneguhan buat saudara dan saya sebelum meninggalkan tahun 2021. Kita mau belajar tenang. Tuhan bangkit menolong saudara, bangkit mengalahkan musuh, dan bangkit yang pasti Dia akan memberkati orang benar di tahun-tahun yang akan datang. Kerugianmu bukan menjadi penghalang Tuhan untuk memberkati saudara.
orang yang mereka-rekakan yang jahat. Saudara tidak perlu takut. Malam ini Tuhan berkata, aku izinkan semuanya karena aku sedang mereka-rekakan yang terbaik. Orang merekakan yang jahat, tapi aku sudah merekakan yang terbaik atas hidupmu. Amin. Amin saudara. Yuk, saya sudah selesai baca quote. Satu quote kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau masuk doa tutup tahun. Ya, malam ini Zoom Victory sudah libur. Ya, hari ini terakhir, kita akan berjumpa nanti Januari. Ini menjadi ayat peneguhan malam ini. Nikmati proses. Pesan saya, nikmati proses. Ya, jangan bersedih hati, tenang. Katakan lagi, nikmati proses, jangan bersedih hati, tenang. Amin. Yuk baca quote. Nikmati proses, sebab proses pasti berlalu dengan kemenangan. Tetap tenang dan percaya menghadapi apapun di tahun yang akan datang. Sebab Tuhan sedang bekerja memindahkan gunung. Persoalanmu akan menjadi gunung pemulihan di tangan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu. Ya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kita mau meninggalkan tahun 2021. Kita mau berangkat tangan sama Tuhan. Kita tidak pernah tahu saudara, tahun depan apa yang akan terjadi. Dunia ini seperti apa saudara tidak akan tahu. Tapi yang pasti malam ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Sukacita karena Tuhan, katakan, itulah perlindunganku. Aku akan menikmati proses bersama Tuhan. Aku tidak mau bersedih hati Tuhan. Aku mau berjalan maju dengan tenang karena aku tahu bahwa perlindungan Tuhan itulah yang membuat aku tetap kuat berdiri sampai pada akhirnya. Kita mau ambil langkah profetik. Angkat berkas-berkas itu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau lagi digugat cerai di pengadilan. Saya melihat ada seorang ibu yang lagi digugat cerai. Ibu, engkau boleh angkat berkas surat pengadilan yang sudah jatuh di dalam rumahmu beberapa hari. Tuhan berkata malam ini, kau tidak perlu takut. Angkat berkas itu di hadapan Tuhan. Berkas yang kau angkat bukan lagi berkas perceraian, tapi berkas pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kata perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, itulah yang akan engkau nikmati. Walaupun engkau berpikir kekuatanmu sudah habis, engkau sudah tidak diperdulikan lagi. Dan engkau berkata, dari mana saya bisa mampu? Suamiku sudah begitu melukai hati. Tapi malam ini Tuhan berkata, nikmati proses. Jangan kau berkecil hati karena kau melihat surat itu sudah sampai di rumahmu. Angkat berkas itu dan katakan, aku percaya. Aku tidak lagi mau bersedih hati melihat berkas. Karena mulai saat ini, detik ini, berkas itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Bukan lagi menjadi bebanmu, tapi itu menjadi perkaranya Tuhan. Dan Dia akan memperjuangkan perkaramu ibu. Itu akan diselesaikan dan kau akan lihat pemulihannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini yang punya berkas hutang, yuk kita angkat. Engkau masih punya berkas hutang di tahun 2021. Biar malam ini Tuhan, kami menyerahkan semua berkas hutang. Kami tidak tahu tahun 2022 bagaimana cara kami bisa melunasi hutang. Tapi kami punya Tuhan keinginan, kami tidak mau lari dari kenyataan. Kami akan menikmati proses. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkas hutang sampai tahun 2021 di ujung tahun ini Tuhan, di ujung sampai tahun 2021 kami mengangkat tangan dan kami serahkan berkas hutang ini ke dalam tangan-Mu. Itu berarti di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau ambil alih perkara kami Tuhan. Dan
kami percaya Engkau yang memperjuangkan Tuhan. Engkau akan buka jalan buat setiap usaha-usaha yang hari ini penjualan menurun drastis. Bagaimana kami kena PHK, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah serah terimakan semua pergumulan kami tahun 2021 di dalam tangan Tuhan. Yang hari ini juga kita mau ambil langkah profetik. Engkau masih punya berkas dokter vonis kanker. Ada penyakit yang parah yang kau derita. Mungkin kau divonis kanker stadium akhir, mungkin kau divonis kanker stadium 2, mungkin kau divonis penyakit jantung dan sebagainya. Malam ini kami percaya Tuhan, kami akan serahkan semua berkas medis di mana vonis dokter adalah penyakit. Tapi ketika kami mengangkat tangan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ambil alih. Penyakit kami oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, memasuki tahun depan, kami tidak mau lagi bawa berkas yang banyak. Kami sudah serah terimakan begitu banyak berkas kami di tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan. Itu berarti kami tahu bahwa pesan Tuhan, kami mau memasuki tahun depan dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan hidup setiap anak-anak-Mu malam ini, kami sudah terima jalan keluarnya. Terima saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang sudah mengangkat di rumah-rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, terima jawaban itu. Terima kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima tuntunan Tuhan. Terima penyertaan Tuhan. Terima pembelaan Tuhan di tahun yang akan datang. Air matamu akan digantikan dengan mata air kegirangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami bangga punya Allah yang besar. Dunia panik, tapi bukan buat kami. Dunia panik, kami bersukacita. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, berkati setiap yang sudah melayani malam ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia selama setahun Tuhan. Melewati tahun 2021, Engkau melihat setiap pengerja yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya apa yang mereka korbankan dengan waktu, mereka korbankan dengan tenaga, mereka korbankan dengan pikiran hikmat mereka, Engkau mengembalikannya lipat-lipat dalam pelayanan mereka Bapa. Hari ini kami juga berdoa buat setiap jemaat yang sudah setia mengikuti PD Victory. Selama setahun Tuhan, kami percaya mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Mereka akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Mereka tidak akan goyah menghadapi badai. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami tidak lupa berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Kekuatan yang terus mengalir buat hamba-Mu selalu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang setiap kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu yang besar buat kehidupan kami cukup untuk kami menjalani tahun depan. Bahkan lebih dari cukup. Kami pasti kuat, kami pasti mampu, kami pasti sampai di garis akhir bersama Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan seperti firman-Mu, dengan maksud memberikan kemenangan. Engkau selalu punya rencana bahwa kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.
Tuhan Amin. Yesus memberkati. Merry Christmas, Happy New Year semuanya. Tetap God bless. semangat bersama Tuhan. Sukacita. God bless semua. Tuhan berkati.